Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro Ensis kabar lu hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Nah, ya bagi yang puasa ya, gue doain ya, insya Allah ya, gue sama teman-teman super semua Lokom Podcast di sini doain lu semua yang pada puasa ya, biar kita semua puasanya lancar ya, alhamdulillah ya, insya Allah ya. Oke, nggak panjang kayak lebar bro Ensis ya. Kita mulai sesuai dengan judul konten kali ini ya. Cara dapatkan NPWP mudah bro. Nah, dari mana tuh? Seperti biasa ya pertanyaannya, lo orang yang udah pada rajin ngikutin konten kita sih udah pada tahu ya. Dari mana? Dari pertanyaan lo yang masuk, karena lolos seleksi gue sama teman-teman super semua Lokom Podcast di sini, karena disajikan ke publik, makanya naik jadi tayang pertanyaan lo. Naik jadi konten maksudnya ya. Oke, gue mulai aja, nggak panjang kayak lebar. Sebelum gue mulai juga, ini kan selama bulan Ramadan ini ya, gue minta maaf nih mewakili teman-teman super semua Lokom Podcast di sini ya. Jadi pembuatan konten kita itu per 2 hari sekali ya, dan kita jawab pertanyaan lo orang semua bro Ensis ya, yang udah masuk ke email kami ya 2 hari sekali baru naik tayang. Harap maklum ya, bulan Ramadan soalnya ya. Oke, kita mulai aja, nggak panjang ya lebar bro Ensis ya. Oke, sesuai dengan judul konten yang tadi udah gue bacain bro Ensis ya. Sorry. Jadi cara dapatkan NPWP mudah bro. Oke, gue mulai aja seperti biasa, gue bacain dulu pertanyaannya ya. Oke, ini pertanyaannya dari bro ya, gue nggak sebutin namanya bro Ensis. Kenapa? Nggak menyangkut privasi dia. Udah biasa deh, lu udah pada tahu kalau dia yang rajin ngikutin konten kita ya. Oke, gue mulai aja ya. Jadi pertanyaan dia simple nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan sih kita wajib punya NPWP, dan kalau gue mau punya NPWP itu gimana sih cara daftarnya? Terus gitu aja deh. Ini nanya singkat banget nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam juga warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung aja ya buat lu bro yang mengirim pertanyaan. Gue nggak panjang kayak lebar juga karena menyangkut durasi nih ya. Dan biasain orang yang nonton konten kita ya, jangan di skip bro Ensis ya. Kenapa ya? Biar nggak gagal paham. Oke, gue mulai aja ya sesuai dengan judul konten ya. Jadi mengenai NPWP, ini ulasan lengkapnya nih bro Ensis ya. Jadi kalau sebelumnya perlu dipahamin dulu nih buat lo semua bro Ensis ya. NPWP itu apa sih artinya? Nomor pokok wajib pajak ya. Nah, jadi NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, singkatnya nih, NPWP akan diberikan jika wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Nah, persyaratan subjektif nih gue bacain ya, merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak, sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan perubahannya. Nah, sehingga nih Bu Ensis ya, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP, mencakup 1. Wajib pajak orang pribadi termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah penghasilan dan harta. Nah, yang kedua wajib pajak warisan belum terbagi. Nah, yang ketiga ya, wajib pajak badan. Yang keempat, instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan undang-undangan di bidang perpajakan. Nah, persyaratan nih memperoleh NPWP diantaranya bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, karyawan atau pegawai ya. Nah, itu apa aja persyaratannya ini? A ya, gue bacain nih Bu Ensis. Fotokopi kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia, sedangkan bagi warga negara asing yaitu fotokopi paspor atau kartu izin tinggal terbatas KITAS ya, atau kartu izin tinggal tetap KITAP ya. Nah, terus yang berikutnya nih, fotokopi surat keputusan pegawai negeri sipil SKPNS atau keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja. Nah, yang berikutnya isi formulir pendaftaran yang tersedia, itu yang paling penting ya. Nah, selain itu nih bro Ensis ya, untuk syarat wajib pajak badan naik yang berorientasi pada profit atau profit oriented ya, maupun yang tidak berorientasi pada profit non profit oriented, yaitu 1 ya, fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa A. Akte pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing. Nah, yang berikutnya ya, dokumen yang menunjukkan identitas dari seluruh pengurus badan meliputi bagi warga negara Indonesia yaitu fotokopi kartu NPWP, dan bagi warga negara asing yaitu fotokopi paspor ya, dan fotokopi kartu NPWP jika telah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, di sisi lain nih bro Ensis ya, khususnya lu nih bro yang begini pertanyaan ya, pendaftaran wajib pajak juga bisa dilakukan secara
daring ya, online ya, secara elektronik atau online tuh ada pun tuh ada di apa ya, lu ketik aja di Google ya, lu tulis aja ya, tutorial pendaftaran NPWP orang pribadi secara online kalau buat lu nih bro, karena lu kan pribadi ya kayaknya deh, pertanyaan lu singkat yang pertanyaan ini terlalu singkat sih lu ya, jadi itu aja gua asumsikan ya, maaf bukan asumsi ya, gua ilustrasikan ya. Nah terus kalau lu udah masuk tuh ke dalam situs resmi lamannya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, nah lu tinggal masuk tuh di tata cara membuat NPWP secara online tuh ada keterangan itu bro ya. Nah nanti lu buka aja tuh di situs tersebut ya, kalau udah share di udah searching di Google ya, lu masuk ke laman resmi tadi tuh ya, lu langsung masuk ke tulisannya ya, maksudnya registrasi ya, lu klik terus udah gitu lakukan pendaftaran aktivasi akun serta siapkan email, nomor KTP dan nomor kartu keluarga. Nah terus setelah aktivasi kembali ke tulisannya login akun ya, isi formulir pendaftaran dan pernyataan, klik minta token, isikan kode captcha dan klik submit. Nah itu nanti udah selesai itu tuh Bronsis ya, kode token akan dikirimkan ke email lo. Nah terus udah gitu lo klik kirim permohonan, isi kolom token dan kirim. Nah kartu NPWP sudah dibuat dan bisa dicetak tuh, prosesnya mudah Bronsis ya. Nah selain secara online sebagaimana gua sama teman-teman buka ya dari situs resminya tadi tuh ya, yang udah dibacain ya, itu lu bisa juga ngambil nyari informasi ya, lu klik di Google, lu ketik aja cara mudah daftar NPWP orang pribadi, itu banyak tuh yang udah diberikan penjelasan ya, perihal mengenai pendaftaran bisa dilakukan dengan datang langsung kantor pelayanan pajak atau KP2KP ya, yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, atau kirim pos, yaitu dengan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke KPP atau KP2KP di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kegiatan usaha lu orang ya, sesuai domisili. Nah jadi gua rasa untuk jawaban kali ini itu kali ya bro Ensis ya, dan khususnya lu bro yang ngirim pertanyaan. Nah tapi lu tenang aja bro, khusus lu nih yang ngirim pertanyaan, kalau ternyata nih untuk konten kali ini jawaban dari gue sama teman-teman Super Semalopong Podcast di sini, lu kayaknya kok kurang pencerahannya, kurang jos gitu, gampang, lu kirim lagi nih bro ya, khusus lu nih yang mengirim pertanyaan ya, lu kirim lagi ke email kami seperti awal lu ngirim pertanyaan tuh ke email kita ya. Nah lu cantumin ya kontak person lo. Kenapa? Insya Allah nih ya, sesudah konten ini kita akan bikin konten sambungan untuk nyambung konten ini, kita ada live streaming dan kita undang nanti ya narsum dan pakarnya ya. Jadi kita diskusi bareng. Makanya untuk itu gue sama teman-teman Super Semalopong Podcast di sini butuh nomor kontak person lu bro ya. Jadi kalau kita sambung konten ini, kita ada live streaming, kita bisa diskusi bareng nih, nanti kita hubungin lu pastinya ya. Oke, sebelum gue udahan nih ya Bro Ensis ya, gue bacain dulu ya dasar hukum untuk konten kali ini ya. Jadi untuk konten kali ini Bro Ensis ya, sesuai dengan judul ya, cara dapatkan NPWP mudah bro ya. Tadi kan udah gue bacain tuh cara-caranya ya, insya Allah ya. Nah dasar hukumnya gue harus bacain biar biar agak paham Bro Ensis ya. Kalau untuk konten kali ini sesuai dengan judul ya, kita dasar hukum yang kita jadikan rujukan ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketiga kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang. Nah juga peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 04/PJ 2020 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik dan pengukuhan pengusaha kena pajak ya. Juga tadi ada yang gue bilang ya, lu searching di Google juga, itu referensi juga ya. Lu masuk di Google, lu ketik aja dengan kata pencarian tutorial pendaftaran NPWP orang pribadi secara online. Nah itu bisa tuh ya. Terus nanti lu juga akses juga situs resmi
Direktorat Jenderal Pajak ya, lu ketik aja di kotak pencariannya cara mudah daftaran PPP orang atau pribadi. Nah juga kita dasar hukumnya yang berikutnya nih ya, gue baca ini Bu Ensis ya. Aduh dulu udah mulai pada bete ya, kok mulai edukasi panjang lagi nih konten ini ya kan. Nah pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Undang-Undang 28 2007 pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 28 2007 pasal 2 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PR 04 PJ garis miring 2020 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik dan pengukuhan pengusaha kena pajak ya, Perdijen Pajak 4 2020. Pasal 9 ayat 2 huruf A Perdijen Pajak 4 2020, pasal 9 ayat 4 Perdijen Pajak 4 2020. Gitu ya Bro Ensis ya. Khususnya lu bro yang kirim pertanyaan, dan mohon maaf ya juara dalam mas nih puasa nih, mohon maaf Bro Ensis. Astagfirullah, kok gue jadi curhat ya, ibadah nggak bercurhat, Masya Allah. Oke, jadi gini bro, gue rasa untuk konten kali ini ya, khususnya lu bro yang udah ngirim pertanyaan ya, mudah-mudahan insya Allah yang tadi udah gue sampein lu pahamin. Dan kalau memang nanti kita lanjutin konten ini ya tadi yang gue bilang, lu jangan lupa lu kirim lagi nomor kontak lu. Jadi kalau nanti kita sambung konten yang sekarang ini, kita ada live streaming, lu kita undang via telepon ya, kita diskusi bareng dengan pakar dan ahlinya. Oke gitu ya Bro Ensis. Oke, gue mau pamit nih seperti biasa berarti. Sebelum gue pamit, mungkin ada pertanyaan nih dari lu Bro Ensis yang baru ketemu channel kita ya. Kalau gue mau ngirim pertanyaan kayak bro tadi biar bisa naik jadi konten, gimana sih caranya? Nah lu kirim kemarin nih Bro Ensis nih, nongol nih supersemarlawfirm@gmail.com. Lu kirim ke sono no Bro Ensis ya, lu kirim ke sono. Dan tapi mohon maaf ya, kita seleksi kalau pertanyaan lu layak kita naikin jadi konten, karena ini kan kita sajiin ke publik ya, kita naikin jadi konten. Tapi kalau nggak kita jawab lewat email gitu ya, mohon maaf Bro Ensis ya. Dan buat lu yang udah ngirim pertanyaan belum naik kontennya, sabar ya Bro Ensis ya, insya Allah kita jawab ya gitu ya. Nah seperti biasa juga Bro Ensis ya, gue mewakili teman-teman Super Semarlawfirm Podcast di sini ngucapin terima kasih ya atas kepercayaan lu semua udah langganan channel kami dan ngikutin terus konten kita yang terus update insya Allah ya, yang apa ya mengedukasi kita semua deh ini gitu. Dan seperti biasa gue sama teman-teman di sini yang gue wakilin, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata ya Bro Ensis ya. Kenapa? Karena kita semua manusia biasa di sini. Tapi lu semua gak usah pada khawatir, setiap menjawab pertanyaan lu semua Bro Ensis, kita selalu mengacu dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada, dan juga referensi lainnya yang akurasinya insya Allah jos gitu ya Bro Ensis ya. Oke, gue pamit nih kayaknya lu udah mulai bete ya. Dan juga sekali lagi gue juga doain ya, selama bulan Ramadan ini kita puasa biar lancar semua ya, insya Allah ya, bagi lu semua yang menjalankan ibadah puasa ya Bro Ensis. Oke Bro Ensis, gue pamit nih kayaknya ya. Tapi sebelum pamit ada dua hal nih, biasa lu udah pada tahu. Nah lu udah tahu ya, yang pertama nih Bro Ensis, biasa ini kan masih suasana pandemi COVID ya, jangan lupa prokes pesannya mama ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu aktivitas dari luar, lu pulang ke rumah, lu nemuin keluarga lu, atau lu udah pulang ke rumah lu, jangan lupa salin pakaian bersih ya. Dan usahain tiap hari kalau bisa di selama bulan puasa juga olahraga dan pola makan, pola hidup dijaga, khususnya ya kalau buka ya ngebatalin ya, atau sahur makan makanannya yang sesuai pola hidup sehat gitu ya, biar tetap semangat kita puasanya Bro Ensis gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oke, udah seperti biasa Bro Ensis, sebelum gue pamit ya, lu udah pada tahu deh ya, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Insya Allah Bro Ensis, kalau kita bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin dalam kegiatan kita, aktivitas keseharian, kita akan terhindar dari semua bentuk macam pelanggaran dan masalah hukum yang bisa timbul terhadap diri kita. Jadi jangan lupa Bro Ensis, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Oke ya, gua pamit dulu kali, lu udah pada mulai bete. Dan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi lu Bro Ensis yang menjalani ibadah puasa ya. Oke, gua pamit, nggak panjang kayak lebar. Kalau ada yang kurang-kurang apalagi udah semua. Oh iya, masih ada nih satu, kalau yang udah subscribe dan klik loncengnya jangan lupa di share. Kalau yang belum, diklik subscribe dan klik loncengnya ya. Kenapa? Ya lu udah pada tahu dah, kuota hilang dikit nambah ilmu. Dan kalau yang nge-share insya Allah dapat pahala. Astagfirullahaladzim, kok gitu ngomongnya. Oke ya, gua pamit dulu Bro Ensis ya, tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.